Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang bentang alam benua Asia. Kalau kemarin kita belajar tentang benua Australia sebagai benua terkecil di dunia, maka kali ini Ibu akan membahas benua Asia sebagai benua yang terbesar di dunia. Baiklah, untuk batas-batas, tentu saja setiap benua pasti diapit minimal oleh 3 samudra. Maka Asia diapit oleh 3 samudra. Di utara ada Samudra Arktik. Di selatan ada Samudra Hindia. Dan di bagian timur adalah Samudra Pasifik. Benua Asia dibagi menjadi 4 wilayah bentang alam. Yang pertama adalah wilayah dataran rendah di bagian utara. Nih, bagian utara. Kalian bisa lihat di sini berwarna hijau. Ya. Berarti ini adalah berupa dataran rendah. Nah, benua Asia ini satu daratan dengan benua Eropa. Antara benua Asia dan Eropa dibatasi oleh, ini kelihatan kan, warna kuning membujur dari utara ke selatan. Ini adalah pegunungan Ural, yaitu pegunungan yang membatasi benua Asia dan Eropa. Nah, ini yang hijau, ini sebagian besar ini disebut wilayah Siberia. Memang wilayahnya ini secara administrasi adalah miliknya Rusia. Rusia sendiri ada di benua Eropa, tapi wilayahnya ada di wilayah benua Asia. Oleh karena itu, dilihat dari bentang alamnya, maka Siberia bagian utara merupakan wilayah Asia yang berupa dataran rendah. Di sini ada sungai-sungai yang mengalir, Sungai Ob, Sungai Yenisei, dan sebagainya. Yang kedua setelah dataran rendah utara adalah pegunungan muda atau pegunungan lipatan muda Sirku Mediterania. Nah, di sini ini kan masih Asia ya. Masih Asia, ini batasnya. Nah, di sini ini ya, dari sini ada pegunungan Sirku Mediterania. Ini pegunungan muda. Sampai kita pernah belajar di sini sampai Indonesia, ke Jawa, Bali, Wetar, Alor, berakhir di Laut Banda. Nah, dampaknya apa? Dengan dilalui oleh pegunungan Sirku Mediterania, maka benua Asia ini banyak pegunungan-pegunungan tinggi. Di antaranya adalah di sini puncak Everest ya. Ini adalah jalur pegunungan Himalaya. Nah, pegunungan ini membatasi bagian utara dan bagian selatan. Kenapa jadi batas? Karena wilayah selatan ini merupakan wilayah yang basah. Kenapa? Karena ada pengaruh laut ke daerah bagian selatannya. Sedangkan di bagian tengah, karena ini dipagari oleh pegunungan tinggi, maka daerah ini menjadi kering. Akibatnya di sini ada dataran tinggi yang berupa gurun. Bahkan di sini ada gurun terbesar kedua di dunia. Ya, terbesar di Asia, yaitu Gurun Gobi. Jadi selain karena terhalang oleh pegunungan ini, uap airnya, juga wilayah ini jauh dari laut, berada di tengah-tengah benua, sehingga wilayah ini berupa gurun, dan ini dataran-dataran tinggi. Nah, sebentar sebagai wawasan untuk kalian, di sini ada sebuah plato. Plato itu adalah dataran tinggi yang awalnya berupa pegunungan-pegunungan, tapi karena sudah lama sekali umurnya jutaan tahun, maka wilayah ini menjadi datar bergelombang. Nah, itu yang disebut
plato. Nah, ini plato yang tertinggi di dunia, dijuluki dengan payung dunia atau atap dunia. Nah, perlu Ibu ingatkan kembali bahwa pegunungan muda sirkum Mediterania ini menyebabkan benua Asia merupakan wilayah yang rentan dengan letusan gunung api, gempa, kemudian tsunami, ya. Nah, termasuk juga di sini di bagian timur di Jepang ini merupakan daerah pegunungan muda sirkum Pasifik. Ini dari Jepang, kemudian ke Filipina, bercabang di Kalimantan, Sulawesi, dan berakhir di Laut Banda. Nah, keadaan alam berikutnya yang ketiga adalah plato-plato tua. Sudah Ibu jelaskan tadi apa yang dimaksud plato. Nah, di sini plato tua kenapa? Karena umurnya lebih tua. Nah, di sini sudah banyak erosi, pengikisan, pelapukan sehingga lebih datar karena usianya cukup tua. Yang pertama adalah plato Arab, kedua plato India, yang ketiga plato Indochina atau plato Yunan. Ya, yang terakhir adalah wilayah lembah-lembah sungai. Nah, mana saja lembah-lembah sungai? Sangat mudah untuk kita cari, yaitu di daerah yang berwarna hijau. Yang pertama di utara. Di sini adalah lembah sungai yang sangat luas. Di sini karena datar, jadi sungainya besar-besar, namun alirannya tidak terlalu deras. Ini lembah sungai Ob, sungai Yenisei yang kalau musim dingin beku ya. Kemudian di sini juga ada lembah sungai yang bermuara ke Laut Cina Timur. Di sini ada sungai Yangtze, ada juga sungai Huangho ya. Nah, kemudian di sini ada sungai Mekong, sungai Irrawaddy, ini warna hijau. Dan di India ada 2 sungai besar, 3 bahkan ya, ada sungai Indus, sungai Gangga, dan sungai Brahmaputra. Nah, kalau di Saudi Arabia karena wilayahnya kering, maka di sini tidak ada sungai besar walaupun wilayahnya cukup luas. Demikian kondisi alam benua Asia.